Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini keren ya. Anies Baswedan kabarnya ya diundang oleh Pak Heritano ya, Partai Perindo, diminta untuk menjadi bekal ilmu untuk kader Partai Perindo. Wah, ngeri-ngeri sedap begitu kan. Artinya apa? Ternyata Anies Baswedan tidak mati karya-karyanya begitu kan. Berbeda ya dengan seorang capres ya, cawapres ya, maaf, seorang capres, seorang presiden dan wakil presiden ya, Prabowo dan Gibran, yang tentu punya jabatan kekuasaan yang sangat luar biasa. Jadi artinya apa? Artinya wajar lah ya, mereka punya kekuatan dan kekuasaan ya. Saya kira kebijakan-kebijakannya banyak begitu kan. Coba kita bayangkan dengan sosok Anies Baswedan. Sosok Anies Baswedan ini sampai hari ini mereka tidak punya jabatan, mereka tidak punya apa-apa begitu kan. Tapi kenapa masyarakat masih membutuhkan sosok Anies Baswedan, dan ilmu-ilmu yang diberikan oleh Anies Baswedan tidak pernah pelit begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya bahwa sosok Anies Baswedan ini karya-karyanya tidak pernah mati ya. Seorang Heritano saja bisa mengundang Anies Baswedan dan siapapun begitu kan. Terharu banget. Saya berpikir begini, orang-orang idealis itu tidak pernah mati begitu kan ya, karya-karya mereka. Sehingga apa yang terjadi ya? Yang terjadi banyak orang yang kemudian masih ingin ya membersamai di situ begitu kan ya. Sosok Anies Baswedan itu sangat luar biasa. Jadi saya kira bahwa sekarang ini coba kita lihat saja Ganjar, Pak Mahfud begitu kan ya. Terus kemudian Caimin karena gabung kepada pemerintahan, tapi pemberitaannya di situ ya sudah mulai agak menurun. Bayangkan Anies Baswedan mau jadi calon presiden dan tidak ya, apalagi tidak terpilih, apalagi terpilih. Saya yakin Anies Baswedan tetap sama mereka. Posisinya idealisnya tetap diperlukan oleh beberapa partai, ya diperlukan oleh anak-anak bangsa. Ini saya kira bahwa sosok Anies Baswedan ini benar-benar luar biasa begitu kan. Jadi saya kira masyarakat sekarang kan banyak yang mengatakan bahwa sosok Anies Baswedan pengangguran, sosok Anies Baswedan sudah tidak dibutuhkan. Ini kelihatan sekali begitu kan. Saya meyakini betul bahwa orang-orang idealis itu sangat penting sekali begitu kan. Orang-orang idealis di situ tidak hanya mencerminkan sosok dirinya, tapi mencerminkan bagaimana ketokohan dan wawasan yang diberikan atau yang ia punya begitu sebagai permanen ya. Ini bukan bukan kecerdasan organik begitu kan. Tapi kita lihat saja bahwa sosok Gibran hari ini begitu kan ya. Belum sudah dilantik 1 hari saja sudah ya belusukannya kemana-mana begitu kan. Artinya apa? Kalau kita bandingkan dengan Anies Baswedan tidak punya kepentingan apa-apa begitu kan. Dia rakyat biasa. Dia hanya orang-orang yang kemudian punya mentalitas yang kuat, wawasan yang kuat, pengalaman yang kuat, kecerdasan yang kuat dan sebagainya. Itu yang dibutuhkan, yang dimiliki oleh sosok Anies Baswedan secara permanen begitu. Makanya inilah pada saatnya ya, apalagi Anies Baswedan terpilih menjadi seorang presiden. Sangat ngeri-ngeri sedap bos. Iya ini. Jadi apa yang kemudian dilakukan oleh sosok Anies Baswedan ini benar-benar luar biasa begitu kan, dengan Pak Heritano menunjukkan bahwa Pak Heritano dengan Anies Baswedan ya biasa-biasa aja begitu kan, tidak ada dendam masalah ini masalah itu. Maka sosok Anies Baswedan bahwa sampai hari ini ya ide-idenya sangat dibutuhkan ya. Nggak tahu kalau negara kita begitu kan, saya tidak tahu lagi mau ngomong apa. Tapi yang jelas sosok Anies Baswedan walaupun tidak menjadi seorang presiden, tapi sosok permanen dari gagasan Anies Baswedan itu sangat dibutuhkan. Itulah kalau mentalitasnya adalah idealis. Makanya kalau kita berpikir secara pragmatis, wah mungkin sudah tidak dibutuhkan lagi walaupun punya pengalaman ya. Jadi saya kira Anies Baswedan tetap konsisten menjadi orang-orang idealis, tetap menyebarkan dan berguna bagi bangsa dan negara, memberikan kontribusi besar, tidak hanya memberikan kontribusi soal lewat kebijakan-kebijakan yang ada, kekuasaan-kekuasaan yang ada, tapi dengan cara-cara idealis Anies Baswedan bisa menumbuhkan dan mencerdaskan anak bangsa. Ini yang kita lihat begitu kan. Realitasnya di situ, bos. Jadi walaupun di Pilpres kemarin di tahun 2017 ya, Heritano ya, Perindo sudah menyatakan
sikap dan mendukung Anies Baswedan pada waktu itu. Dan kita lihat saja sampai hari ini, sampai Pilpres kemarin begitu kan ya, sudah sebenarnya menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan, tapi yang mungkin karena dengan Perindo dan sebagai Perindo dengan PDIP ya mau tidak mau begitu kan, mau ke situ. Saya berpandangan begini ya, dari posisi Partai Nasdem, PKS dan PKB pada waktu itu saat Pilpres ya cukup menjadi dominan sebenarnya untuk memenangkan kontestasi itu ya, karena begitu banyak kekuatan-kekuatan dari lawan-lawan secara finansial, kekuatan-kekuatan partai berada di situ, secara sistem ya sudah dimiliki. Tapi pada kenyataannya adalah sosok Anies Baswedan tidak pernah mati dalam segi ya berbagi ilmu, wawasan yang kuat begitu kan. Jadi ya berbeda lah ya, memang orang-orang itu sekarang begitu berbeda ya, berbeda dengan seorang Gibran di situ. Coba kita baca komentar-komentar dari netizen. Para buzzer mau ngomong apa ya? Heritanu aja ngundang Pak Anies dibuat minta bekal ilmu untuk kader partai Perindo. Ngeri-ngeri sedap begitu kan. Kenapa nggak Gibran ya yang sukses jadi wapres? Iya begitu kan. Kenapa kok nggak Gibran begitu kan ya? Mampu nggak Gibran seperti itu? Kan pertanyaan seperti itu ya. Artinya orang-orang melihat dan sekarang ini sebagai capres cawapres mampu nggak? Kalau Pak Prabowo jangan ditanya lagi begitu, kemampuannya sangat luar biasa. Ya, sosok yang kemudian menjadi meragukan sekali adalah sosok Gibran. Berani nggak diskusi-diskusi seperti itu? Nah, saya kira tidak berani. Kenapa? Ya, saat belusukan saja kemarin ditanya oleh wartawan, malah yang suruh ngejawab adalah waminnya. Ini kan ngeri-ngeri sedap. Artinya ketidakpahaman atau ketidaktahuan ya sosok seorang Gibran di situ begitu. Ini cocoklah ngundang orang ya, sampai 2029 Anies akan tetap butuh stage biar namanya tetap diperbincangkan ya. Bahkan ya tanpa perlu spanduk, poster dan iklan, Pak Anies telah memperhatikan bahwa beliau adalah guru bangsa. Mau ngundang GP percuma ya. Lewat lompat 16, ndak ada yang bisa ambil dari dia. Ini banyak komentar-komentar dari netizen ya. Kasihan Heritanu selalu salah di dukungan ya, pilih dukungan. Dulu selalu dukung Prabowo kalah. Giliran dukung lawan Prabowo malah Prabowo menang. Atau jangan-jangan hati yang bawa sial. Dana banyak tapi partainya tetap nggak berkembang. Nah, itu bukan soal itu begitu kan. Partai berkembang itu karena ada ketokohan di situ. Ya, ketokohan itu sangat penting sekali. Kalau di partai tidak punya tokoh ya, tidak punya tokoh yang kemudian dilihat, saya kira ini tidak bisa. Satu-satunya adalah undang orang-orang yang kemudian punya mentalitas yang kuat seperti Pak Mahfud, Anies Baswedan, terus kemudian orang-orang yang idealis, undanglah mereka ke Perindo untuk memberikan ilmu di situ. Orang akan mencerna bahwa Perindo ya benar-benar memberikan wawasan yang baik kepada rakyat Indonesia. Jadi kalau tidak punya tokoh tidak bisa. Jadi kita lihat saja P3 sudah tidak masuk parlemen. Sebentar lagi ya mungkin kita lihat sajalah ya nasibnya partai-partai yang ada ya. Karena kepercayaan itu sudah hilang. Coba kita lihat saja saat Pilpres kemarin ya. Dukungan dari dari Perindo ini terhadap Anies Baswedan kan menjadi simpang siur begitu kan ya. Simpang siur, terus kemudian ada yang mengatakan sudah dukung ya, mendapatkan dukungan dan apresiasi kepada Anies Baswedan, tapi malah mendukung Ganjar. Tidak ada masalah dalam dunia politik itu, karena dunia politik itu ya jangan sampai dibawa dibawa yang serius. Politik itu santai-santai aja begitu. Yang namanya politik begitu kan. Jadi saya kira bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh sosok Anies Baswedan sangat-sangat luar biasa, mantap full begitu kan ya, dibandingkan dengan punya kekuasaan tapi ya kelakuannya ya hanya belusukan sana sini ya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.